Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Zulkarnain dari kelas 8B yang akan mempresentasikan mata kuliah Leadership dan Manajemen Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah yang diampu oleh Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi. Saya akan membawa salah satu tema, yaitu kepemimpinan dan manajemen. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian, pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, personality, kemampuan, ability, dan kesanggupan, capability. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan activity pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau inti pemimpin, pengikut, dan situasi. Kepemimpinan menurut Hamil dan Coons 1957, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama, share goal. Terus manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agri yaitu melakukan. Kata-kata itu dibangun menjadi manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke bahasa Inggris to manage, kata kerja. Manajemen kata benda dan manager untuk orang yang melakukannya. Manajemen diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen atau biasa kita sebut itu pengelolaan, ya, manajemen. Manajemen menurut para ahli, salah satunya yaitu Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Mary Parker Polet, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, yaitu orang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain sampai mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut. Hubungan manajemen dan kepemimpinan. Pertama,
Tempat manajemen dalam kepemimpinan. Manajemen dapat disebut sebagai seni memimpin. Sebagai seni memimpin, ada tujuan aspek dalam manajemen yang berhubungan langsung dengan kepemimpinan secara praktis. Salah satunya yaitu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, manajemen adalah seni bekerja sama. Jadi kunci suatu kesuksesan sebuah lembaga atau apapun itu yang dimanajerial oleh kepemimpinan, pasti apapun itu akan ada salah satu pemimpin yaitu kunci utamanya yaitu bekerja sama. Yang kedua, manajemen adalah seni pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya yaitu manajemen adalah seni penggalangan. Terus manajemen adalah seni mempengaruhi, seni menyampaikan perintah atau kekuasaan, seni membuat masa depan organisasi lebih maju, seni mendaya gunakan sumber-sumber. Kegiatan-kegiatan manajerial. Pertama, Fred Lutyens melakukan studi terhadap 450 manajer dan menemukan 4 aktivitas manajerial, yaitu pertama, manajemen tradisional, pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian. Terus komunikasi, pertukaran informasi rutin dan pemrosesan dokumen. Lanjut, manajemen sumber daya manusia, memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik staf dan karyawan. Lanjut, networking, bersosialisasi, berpolitik dan sebagainya. Keterampilan kepemimpinan. Keterampilan utama yang pertama adalah technical skill, merupakan keterampilan teknis yang dimiliki oleh seorang. Biasanya merupakan keterampilan yang didapatkan dari jalur pendidikan resmi, berupa kemampuan, keahlian di bidang spesialis tertentu. Keterampilan utama yang kedua adalah conceptual skill, didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Fungsi dalam conceptual skill lebih bagaimana mempengaruhi orang lain supaya diinginkan oleh sang pemimpin. Keterampilan kepemimpinan. Keterampilan utama ketiga yang harus dimiliki adalah soft skill. Ini mungkin satu-satunya kemampuan yang tidak bisa dipelajari di jalur pendidikan formal. Walaupun banyak pelatihan dewasa ini yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan soft skill dari seseorang, tetapi akan lebih efektif jika didapatkan dari jalur pengalaman atau biasa disebut itu non formal. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah yang menentukan arah, sedangkan manajemen berusaha untuk mewujudkan agar arah yang tadi bisa tercapai. Manajemen lebih peduli kepada pemilihan metode dan cara-cara agar tujuan itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan itu menginovasi, sedangkan manajemen berarti mengelola. Pemimpin mengembangkan hal-hal, sedangkan manajer menjaga hal-hal. Seperti itu. Kepemimpinan berfokus pada orang-orang dan mampu mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sedangkan manajemen berfokus pada sistem dan struktur dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan
efisien. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.